Seringkali kita lupa bahwa kita berpikir bahwa kepala gereja itu ya gembalanya atau pendetanya gitu, dan itu akan membuat kadang ada fanatisme yang tidak berdasar. Kusyuk juga bisa powerful kan gitu. Tenang juga bisa powerful loh. Gitu. Nah, ada setuju. mungkin yang lebih butuh sesuatu yang agak ribut gitu, atau misalnya cara penyampaian berkhotbahnya mungkin kayak agak sedeng kayak saya gitu. Ini kenapa sih gereja kok nggak bisa bersatu? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Saya perkenalkan dua tamu saya ini sebagai komunitas musik atau gereja. Patudu. Halo. Iya. Gak jelas kan? Ini gimana sih? Komunitas musik atau gereja? Gini, selama belum keluar SK-nya sih masih kenalin sebagai komunitas saja. Ujung-ujungnya gereja dong. Padahal dari pemusik kan. Lu kan penyanyi kan? Iya. Penyanyi betul, ya Mas betul. ya? Penyanyi ya Mas ya? Aduh. Aku cek di Wikipedia Indonesian Idol ya Mas ya? Idola tapi kok nggak laku ya Mas sekarang ya Mas? Iya. Kok nggak laku ya Mas ya? Iya, benar. Kenapa? Karena kurang menjual kali ini. Iya. Padahal saya sejak dulu udah tahu gitu Patudu Manik gitu sama lagu-lagunya Dari juga gitu. bahkan ngefan. Waduh. Bohong banget. Taunya katanya tadi mata-mata nih. Kenapa? Karena sesama penyiar radio dulu Iya. kan. Mata-mata kan Iya. saingan. Aku suka lihat gimana sih siarannya gitu. Ya kan? Biasa aja deh. Pesaing. Biasa aja ternyata. Ya ini jadi yang belum kenal Patudu Manik ya. Jadi gimana? Saya perkenalkan sekali lagi dari komunitas Undivided ya. Itu kan musik kan. Kalau teman-teman baca yang singkat yang UNDVD itu nama bandnya sebenarnya. Oke, nanya lagi kenapa disingkat? Kan Undivided, Undivided gitu kan tulisannya. Iya kan? betul, Undivided kan. Kok cuman DVD? Biar kekinian. DVD kan lama. Ya itu makanya kan bukan. Oh, bukan DVD. Ya. Kita udah DVD. MP3 player. Pita kaset. lebih lama lagi dong. Oke, Undivided itu lahir tahun 2020. 2020 pas pandemi. Sebenarnya kita mulai kumpul itu awal April mungkin ya atau akhir Maret gitu, tapi resminya ulang tahunnya 10 Oktober 2020. Bagus kan? 10 2020. Ya. Kayak ini ya, marketplace ya. Hari belanja nasional. Jadi waktu itu tujuannya apa? Akhirnya ya udah deh kita ngumpul resmi deh gitu. Oke, gini ceritanya. Jadi ada sebuah fellowship namanya Kingdom Fellowship dulu. Itu pembinanya Undivided yang pegang waktu itu. Dan fellowship ini nggak punya pengiring untuk praise and worship-nya. So dibentuklah ini sebenarnya awalnya untuk mengisi fellowship, Kingdom Fellowship ini. Oh, Gitu. jadi awalnya fellowship dong berarti. Fellowship tapi nggak ada musiknya ya Betul, udah panggillah. terus bikin band untuk ngiringin. Tapi lucunya sampai sekarang kita nggak pernah main di Kingdom Fellowship. Oh gitu. Nggak pernah. Kita bikin fellowship sendiri. Malin kundang ya Mas ya. Jadi own kingdom berarti kingdom sendiri. Kita aja sendiri ya. Nah ini repotnya kadang-kadang ya kan kalau udah jadi gereja tuh kingdomnya sendiri-sendiri. Sorry, ya kan? tapi sebenarnya orang-orang yang dalam Kingdom Fellowship juga tergabung di kita. Cuman kayak ganti nama aja sebenarnya. Ganti nama dan sekarang lebih banyak anak mudanya sih dibanding. Kalau dulu Kingdom Fellowship itu lebih banyak profesionalnya, orang-orang yang bekerja kantoran, tapi sekarang justru lebih banyak anak-anak mudanya. Oke, yang sebelah sini udah nggak asing lagi ya tentunya ya warga Surabaya. Yang punya ya. Surabaya ini. Coba di zoom. Nah, makanya kayak gitu ya. Yang punya Surabaya nih ya. SOP siapa sih nggak kenal ya kan? Eliseba, apa dipanggil Baba ya? Baba itu kan kalau bahasa Jawanya apa ya? Babano. Bukan ya, Babano gitu. Surabaya. Baba wis gitu ya. Roaming nih saya nih. Itu artinya biarin. Oh, biarin lah Iya, gitu. iya, Baba iya. wis. Baba. Gitu. Kalau Semarang Jarke wae. Semarang ini ya. Nah, ini SOP. SOP juga awalnya kan dari gereja juga kan ya? Sound of Praise lahir dari sebuah gereja. AOC ya? Alpha Omega Church. Jadi awalnya dari gereja terus bisa jadi SOP ya? Lagi-lagi mungkin apa ya, jadi pengiring gitu kayak tim pemusiknya gitu atau gimana? Enggak sih, sebenarnya kan gereja sudah berjalan waktu itu sudah cukup lama.
Terus kemudian itu ada kayak yang maksudnya tuh hobi musik juga. Mencoba record gini gitu, tapi kayaknya momentumnya belum deh gitu. Nah, terus kemudian di waktu sekitar akhir 2009 awal 2010, nah itu terus kayaknya visinya lebih jelas gitu untuk ayo bikin beneran nih gitu, nulis lagu sendiri, produce sendiri gitu. Jadi waktu itu ya melangkah dan memberanikan diri itu di tahun 2010. Jadi kalau kita lahirnya dari gereja gitu. Tapi ya, sekarang journey-nya beda-beda. Tapi sekarang udah mulai gimana, ada kayak mau lepas gitu dari gereja sehingga menjadi berkat gitu, maksudnya buat tidak yang berani Pak kita. Soalnya kalau bawa nama gereja ya tahu sendiri kan, gereja itu kan saling gimana ya. Iya. Bridgingnya bagus nih. Profesional banget, pengalaman banget. Ini bukan bridging. Bukan bridging. Ini udah masuk ke intinya. Beloknya tuh halus. Pengalaman beda. Oh, Bang. Penyiar radio lawas. Kalau sudah di radio berdekade-dekade ya kan. Beloknya tuh Emang kalau dekade sekarang gimana? Kalau dekade sekarang emangnya gimana? Langsung gitu ya? Tahu. Iya. Jadi Nggak, kenapa? kan kurang Jadi halus. kenapa gereja pecah? Oh, ini langsung berarti. Gitu maksudnya. Loh iya kan, maksudnya gini loh. Ini apa ya? Kalian kan tujuannya ke Surabaya lagi mau kolaborasi ya? Iya kan? Jadi buat saya, ini keresahan saya, lebih mudah gitu ya menyatukan pemain-pemain musik meskipun dari bendera gereja tertentu daripada gereja-gerereja ini berkolaborasi gitu, kayak menjangkau jiwa. Gitu loh, ya kan. Zaman dulu saya siaran tuh ada lagu Runtuhkan Tembok, tapi temboknya nggak runtuh-runtuh gitu, tembok pemisah. Udah runtuh dibangun lagi biasanya, Pak. Temboknya ditebelin. Ternyata direnov. Bisa aja nih. Ya, jadi apa ya? Ada kalau misalnya lagi kemana gitu ya, SOP lagi kemana gitu, tetap bawa nama AOC nggak? Ya kita cerita bahwa Sound of Praise itu lahir dari Alpha Omega Church gitu. Cuman ya itu ya mungkin salah satu yang membuat di awal-awal itu kita lebih mudah diterima karena kita bukan Alpha Omega Worship atau yang begitu-begitu. Jadi kayak namanya ya Sound of Praise gitu. Jadi mungkin orang lebih mudah ya. Iya, padahal sekarang lagi ngetren apa terintimidasi. worship gitu ya. Iya, kan maksudnya waktu itu kan memang juga banyak gitu kan. Apa worship gitu. Kita sempet loh kayak kepikir juga kayak apa kita ini salah strategi ya gitu. Tapi enggak sih, kita ngerasanya kayak I think ya ini yang Tuhan arahin gitu aja. Berarti masih ada kesempatan dong saya bikin AOC worship gitu ya. Boleh. AOC itu kan banyak sekali. Iya, biar laku gitu. Boleh. Siapa tahu lebih laku. Oh iya. Enggak apa-apa. Jadi kita bikin 2 gitu. Saingan. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti jangan lupa komisi ya. Jadi lebih mudah memang ya musik ini bersatu karena apa ya? Nggak bawa doktrin tuh gimana kali ya? Nggak ada warna tertentu, musik gitu ya. I wonder apakah karena ya banyak orang bilang musik itu bahasa universal gitu. Jadi buat orang mungkin lebih gampang atau Tapi menurut aku sih ya, kalau memang teologi yang dibawa dalam lirik lagunya itu bisa diterima secara universal dan memang back to Bible dan nggak yang terlalu mengusung doktrin gereja ya kan kita tahu banget bahwa doktrin dan teologi gereja berbeda-beda, itu tetap bisa diterima walaupun beda denominasi. Ya contohnya aja kita misalnya kalau mau ngambil yang sudah mungkin senior banget GPCC lah, dulu True Worshipers, itu kan mereka gereja manapun diterima. Betul. Jadi sebenarnya tergantung lirik dan kontennya ya, bener, setuju. Itu sih menurut ya, tapi konten lagu itu ya memang ya cuman seputar masalah apa ya, pengagungan, kekuatan iman kayak itu kan. Nggak ada kan. Masa menghujat kok. Bukan menghujat. Maksud saya kan nggak ada lirik lagu bawalah persembahan perpuluhanmu gitu kan, nggak ada lirik kayak gitu. Mau bikin gitu. Andi Fadi silakan. Mau bikin lagu judulnya perpuluhan. Viral loh, viral pasti. Viralnya gimana nih?
Kan lagi rame dibahas gitu kan. Kayak aja mau bikin lagu judulnya Perpuluhan. Gimana coba liriknya kalau Perpuluhan kayak gitu? Nanti coba ya abis podcast kita coba bikin lirik bareng-bareng ya bertiga ya. Iya. Ini lagu kita bertiga nanti. Judulnya Perpuluhan. Aduh, siap dihujat ya. Jadi gini kalian kan juga punya lokal gereja gitu kan, yang menaungi kalian gitu. Ada keresahan juga gitu nggak? Ini kenapa sih gereja kok nggak bisa bersatu? Iya. Atau justru kalian bejang keladinya? Tapi enggak loh, ini mereka rukun lagi bikin collab Iya, gitu. kita Soalnya lagi di berkolaborasi. kamera. Coba tadi loh. Tapi aku dijemput tadi, jadi rukun kita sebenarnya. Iya. Ya, sebenarnya keresahan itu ada karena kalau mau dibilang dari pengalaman pribadi, aku kan besar di gereja karismatik. Kalau mau dibilang karismatik mentok, sampai kepalanya mentok kata itu karismatik banget. Nah, aku tuh ketemu Kepalanya mentok kemana maksudnya? Diperjelas dong. Ya, mentok. Jangan absurd. Kenapa mentok? Iya, kepalanya mentok kemana? Ke langit. Ke langit-langit ya. Oke. Langit, ya. Plafon. Ya. Plafonnya rendah soalnya. Nggak jadi cerita nih aku nih ya. Aku ketemu istri, dia yang benar-benar dari kecil itu di GPIB. Wih, beda kan itu kan? Beda banget. Terus tengkar-tengkar gitu? Oh enggak Pak, enggak. Kita justru sekarang kayak kalau dibilang saya tone down, dia tone up gitu, jadi ketemu di tengah. Itu yang lucu sih, jadi kayak Sebentar, yang di-down-kan apa, yang di-up-kan apa? Ini perlu diperjelas nih ya kan? Mungkin yang di-down-kan adalah bagaimana dulu yang karismatiknya banget. Sekarang agak di balance kan gitu. Iya, sedangkan dia yang tadinya GPIB banget, mungkin kita bisa bilang gereja tradisional. Itu bagaimanapun kan dia ikut ministerinya pelayanan suami ya, dia support ya. Jadi dia belajar untuk juga terbiasa dengan cara beribadahnya karismatik. Tapi ya itu sudah tidak karismatik yang mentok gitu. Dan yang lucu adalah justru dia itu salah satu orang di keluarganya yang tidak anti karismatik sebenarnya. Kalau bisa dibilang secara kasarnya mungkin mertua saya, papanya dia dan kakaknya bisa dibilang gitu, bukan anti yang menjelek-jelekan ya, cuman kalau misalnya diajak ke gereja karismatik tuh nggak mau gitu. Kekeh gitu ya, kekeh pada pendiriannya. Iya, gitu. Saya udah di sini ya di sini gitu. Iya. Dan ketika kita cerita-cerita, ternyata memang dari kedua sisi seperti itu. Seperti apa? Yang dari karismatik kan suka bilang juga. Suka jelek-jelekin ya. Sebenarnya, waduh saya nggak bilang jelek-jelekin ya. Cuman kadang suka bilang, di gereja tradisional itu gak ada hadirat Tuhan gitu kan. Garing gitu ya kan. Nggak ngangkat Aduh, ujiannya. ini udah baru awal nih, udah ke sunyi senyap. Masa tepuk tangan aja nggak boleh sih? Udah mulai tepi-tepi nih. Sedangkan mungkin yang dari tradisional, saya nggak ngomong semua ya, cuman saya kenal orang yang dari sisi sini seperti itu, tapi saya yakin nggak semuanya seperti itu. Yang dari tradisional juga pasti ada yang benar-benar kayak ya benar-benar tidak suka dengan karismatik gitu. Jadi kita apa biasanya isunya yang nggak disuka itu? Ya kok terlalu rame gitu, nggak khusyuk misalnya, contoh aja. Urakan gitu ya? Nggak rapi, nggak tertib. Iya gitu. Jadi saya yakin sebenarnya ini hanya beberapa oknum aja sih ya, nggak semuanya seperti itu. Tapi karena saya ada di tengah-tengah gitu bersama istri saya, kita sebenarnya kalau bahas ini sambil ketawa aja sih, karena sebuah hal yang menarik bahwa kita akhirnya ketemu di tengah gitu. Jadi
ternyata bisa kok bersatu gitu loh. Bersatu tapi bikin aliran sendiri gitu. Iya kan? Kan gitu katanya mau jadi gereja undivided. Iya, cuman nggak aliran baru lah Pak. Aliran sungai. Cuman ya bisa belajar juga bahwa gini, ternyata kan kalau orang karismatik ya bilangnya kan nggak perlulah liturgi gitu. Nah dengan ngomong nggak perlu liturgi itu kan liturgi juga, kayak misalnya awal lagu worship lalu 3 praise lalu worship lalu khotbah. Itu liturgi sebetulnya. Itu liturgi gitu. Nah, sebutannya aja beda. Betul. Dan ketika saya belajar lebih lanjut bahwa sebenarnya liturgi yang ada di ibadah gereja tradisional itu ada maksud dan artinya. Bagaimana itu menceritakan tentang karya penebusan juga. Makanya dimulai dari panggilan beribadah, call to worship, lalu ada pengakuan dosa, lalu ada assurance of pardon, ada berita anugerah gitu kan, itu menceritakan bagaimana Yesus Kristus menebus segala dosa. Lalu setelah itu ada penyampaian firman di mana kita diajar gitu, itu renewal, proses renewal kita, dan nanti pengutusan benediction di doa berkat. Sebenarnya itu kan ada artinya gitu. Dan itu bagus. Ketika saya belajar pertama kali, oh ternyata segala liturgi itu ada artinya, ada maksudnya. Nggak sekedar supaya rapi aja gitu. Dan ternyata liturgi itu pun dengan segala arti dan tujuannya bisa juga diterapkan di gereja yang modern dengan kontekstual yang berbeda, konteks yang berbeda gitu. Misalnya mungkin kalau di gereja ini saya belajar apa yang saya lakukan di Undivided ya. Kalau di gereja tradisional mungkin dengan baca ayat gitu. Tapi kalau mungkin di gereja di Undivided kami pasang video yang benar-benar kayak mungkin menjelaskan tentang berita anugerahnya gitu. Jadi memang liturginya ada maksudnya, tapi caranya, stylenya bisa aja berbeda-beda. Jadi bagaimana kalau orang yang karismatik itu bilang liturgi nggak perlu, itu pun mereka sedang berliturgi kan. Jadi intinya kita ngeributin cara gitu. Iya kayaknya iya ya. Sebenarnya iya banget sih. Iya. Sebenarnya iya banget. Dan sebenarnya kalau aku ngelihat ya, Tuhan itu kan menciptakan manusia ini kan lain-lain ya, kan beda-beda gitu. Dan dia kan tahu lah gitu anak-anaknya masing-masing. Nah, orang dengan personality, cara berpikir dan segala macam yang berbeda-beda ini juga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah aku rasa ada maksudnya tuh beberapa perbedaan, beda tata cara, beda preference atau beda mungkin liturgi, beda cara sih gitu, which is sebenarnya it's okay and it's healthy, it's needed. Bahkan kalau aku lihat ya, maksudnya itu bahkan dibutuhkan karena kita tidak bisa loh menjangkau semua orang sendirian. Nggak bisa. Ada orang yang mereka istilahnya tuh cara mereka untuk connect sama Tuhan itu harus dengan sangat tenang, harus dengan khusyuk, harus dengan begitu. Itu membuat mereka bisa fokus. Mereka merasa ada yang begitu. Ada orang yang karena beda kepribadian, beda konteks kehidupan, mereka merasa bahwa situasi yang seperti itu bikin ngantuk, ya kan? Nah, sehingga mereka butuh mungkin sesuatu yang agak lebih rame lah, katakan gitu, misalnya lebih rame lah gitu ya. Karena maksudnya khusyuk juga bisa powerful kan, gitu. Tenang juga bisa powerful loh, gitu. Nah, ada mungkin yang lebih butuh sesuatu yang agak ribut gitu, atau misalnya cara penyampaian berkhotbahnya mungkin kayak agak sedeng kayak saya gitu, supaya maksudnya coba sedengnya gimana sih? Saksikan di sosial media saja. Itu maksudnya mereka butuh hal-hal yang mungkin lebih menarik. Mungkin orang ngelihatnya aduh itu entertainment. Mungkin sebenarnya unsur entertainment itu dibutuhkan untuk hanya menjadi kemasan aja gitu, untuk menyampaikan supaya ada orang-orang yang dengan kebutuhan yang seperti itu mereka juga bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, jadi sebenarnya kalau aku ngelihatnya justru perbedaan-perbedaan ini tuh dibutuhkan karena kita nggak bisa menjangkau semua orang hanya dengan satu cara kita sendiri. Itu sebenarnya segala perbedaan ini tuh healthy asalkan
message-nya, istilahnya tuh isinya, doktrinnya, teologinya itu tetap sama. Betul. Gitu kan, Yesus Kristus dan semuanya itulah gitu maksudnya yang ada di dalamnya. Dan kalau misalnya bedanya itu di cara, beda di kemasan dan segala macam tuh wajar sih. Iya. Kayak kalau misalnya kita mau di supermarket aja gitu, kita ngeliat wafer tuh banyak banget. Iya. Rasanya juga ya mirip-mirip sebenarnya, tinggal kemasannya yang lain-lain gitu kan, pabriknya beda-beda. Betul. Tapi kan wafer gitu. Esensinya tetap wafer Nah, ya. gitu. Nah, Kan sehingga- nggak bisa dipaksa. Contohnya saya nggak suka coklat. Saya nggak mau pilih wafer yang coklat. Saya suka yang pink, strawberry. Iya, gitu kan. iya, Gitu ya iya. maksudnya ya. Iya, iya. Dan Oh. maksudnya nggak apa-apa kan? Nggak gitu. apa-apa Kalau juga, mau iya. wafer yang strawberry nggak masalah gitu. Oke. Gitu. Tapi gini ya, saya pikir yang banyak diributin caranya itu cara ketika memuji, menyembah, yaitu lewat musik, lewat lagu ya. Banyak Daripada khotbah ya? Banyaknya seperti itu. Saya pikir kok khotbah sekarang tuh Tergantung. ya udah enggak? Tergantung. Tergantung ya. Karena gini, musik mungkin beberapa tahun lalu ya masih menjadi kayak perdebatan. Cuman mungkin kalau lately malah dari kalau saya ngelihatnya ya atau nggak tahu apakah ini yang mungkin karena saya alami di akhir-akhir ini cara khotbah, cara menyampaikan, terus belum lagi cara berpakaian gitu-gitu, wah buat orang sensitif banget di hari-hari ini. Yang Very disensiin sensitive. gimana sih? Yang disensiin contohnya. Aduh, jadi cerita dong kita. Kayaknya pernah di komen sama hater soalnya. Celana sobek. Jangan gitu dong langsung. gitu ya sekilas ya. Kira-kira seperti itu. Padahal sebenarnya juga gini kayak yang tadi Kak Patudu bilang kan, kita menggunakan, kalau kita ya nih ya, maksudnya di Sound of Praise di Alpha Omega Church, menggunakan baju seperti itu juga bukan tidak ada alasannya. Gitu. Apa alasannya? Maksudnya itu sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang maksudnya itu kita ramesin, kita doakan, jujur aja ya. Maksudnya itu sesuatu sampai yang kita segitu ya? pikirin, Mbak. Serius, itu sesuatu yang kita pikirin. Soalnya buat kita sebenarnya kan gampang ya, maksud kita mau pakai baju putih hitam gitu atau putih-putih ya udah, jadi setiap minggu kita tidak usah berpikir lagi gitu. It's much easier. Gitu. Cuman ya itu kayak karena visi misi yang Tuhan percayakan, jadi ya kita harus mengarah ke sana, melakukan itu gitu. Jadi itu bukan tanpa alasan sebenarnya. Ya. Dan kadang mungkin memang melihat kebutuhan orang-orang yang kita layani ya. Maksudnya bukan kebutuhan bagaimana mereka melihat pelayan di gereja ini berpakaian. Maksudnya kebutuhan konteksnya gitu. Bagaimana mereka melihat, oh ini orang-orangnya menerima kita apa adanya dengan cara mereka melihat para pelayan berpakaian itu akan membuat orang mungkin bisa, pesan yang disampaikan akan bisa lebih relevan ke mereka gitu ya, asal jangan relevansinya itu bisa merubah esensinya. Esensi tetap harus seperti kata Baba tadi, esensinya tetap harus wafer ya wafer gitu, but the kemasannya, rasanya kan itu menurut kebutuhan aja gitu. Kalau emang suka wafer strawberry ya pasti orang belinya strawberry. Iya. Oke, jadi kita sebenarnya ngeributin cara ya, dan itu kekanak-kanakan mungkin ya, bisa dikatakan begitu ya. Buang waktu sebenarnya. Buang waktu ya. Kalau aku ngeliat ya, sangat buang waktu karena itu sesuatu yang nggak perlu gitu loh. Daripada kita hanya istilahnya itu criticizing kan sebenarnya. Dan yang sering kali dilakukan bahkan tidak open for discussion loh. Orang-orang yang sering kali mungkin kayak mengkritik seperti itu, mereka nggak mau ngerti gitu. Padahal kayak itu tadi kan sebenarnya tuh ada hal-hal yang ini dipikirin loh gitu, kayak hal-hal yang ini ada alasannya dan it's very biblical. Ini berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Nah seringkali tapi yang mengcounter atau yang merasa tidak nyaman dengan itu, mereka bahkan tidak ingin memahami. Jadi hanya cuman pengen mengkritik aja. Nah itu yang nggak sehat. Nah sehingga gini, daripada kita ini cuman wasting time untuk discuss itu, lebih baik kita gini loh, dengan cara kita masing-masing, ayo kita menyelamatkan jiwa aja gitu loh. Dengan cara masing-masing gitu. Maksudnya apapun yang memang Tuhan percayakan ke kamu dengan cara yang seperti itu, please do it. Gitu. Walaupun mungkin itu beda dari apa yang
aku akan prefer gitu. Dan maksudnya yang aku lakukan mungkin beda dari apa yang akan kamu prefer. It's okay, it's needed gitu. Kayak perbedaannya itu justru dibutuhkan. Cuman udahlah, daripada kita tuh saling menyalahkan satu sama lain, yuk kita tuh bekerja keras dengan cara kita masing-masing menyelamatkan orang-orang yang memang Tuhan percayakan sama kita gitu. Jadi maksudnya Baba tuh gini, daripada wasting time ribut gitu ya, mengkritik sana sini. Kalau kamu menilai itu nggak sehat, ya bikin yang lebih sehat menurut kamu gitu. Maksudnya gitu. Ayo gimana? Boleh. Kok kayaknya mungkin sebenarnya gini, kalau bahasanya bukan bikin yang lebih sehat ya gitu. Kalau misalnya versi dia. Ya whatever gitu. you do that you believe, ya kan, yang mesti kamu yakin, kamu percaya bahwa itu yang Tuhan percayakan kepada kamu, do it. Lakukan yang terbaik, yang paling maksimal. Ayo kita menangin jiwa gitu. Karena esensi dan tujuannya tuh sebenarnya kita ada di sini dengan segala perbedaan ini kan karena sih untuk cerita Yesus kan gitu, untuk memenangkan jiwa kan, untuk apapun itu bentuk jiwanya dan kepribadian mereka dan lain segala macamnya itu gitu. Nah, jadi daripada kita cuman ngoblak aja satu sama lain, sedangkan ini di luar sana itu ada a great mass of people yang don't need you debating, tapi need you to talk to them gitu. Tapi gini, kalau memang seperti itu artinya kan gereja ini makin banyak. Nah, makin banyak itu kan artinya makin susah untuk dipersatukan. Berarti isu kesatuan gereja yang dari dulu-dulu didengungkan itu tidak akan pernah terjadi gitu. Maksudnya gitu. Gimana nih, saya pengen jawaban yang kritis nih dari pertanyaan ini. Iya dong, logikanya kan gitu. Kalau makin banyak makin susah dong gitu. Kesatuannya secara apa dulu? Kalau kesatuan cara hanya dengan satu cara, I don't think it will ever happen. Karena memang Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda-beda untuk melayani jenis orang yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau kesatuannya itu adalah, ya kan, karena kesatuan tubuh Kristus ini kan mata nggak bisa jadi tangan. Terus mata nggak bisa bilang tangan lu tuh bego, kamu tuh salah, tau nggak sih, sesat lu tangan gitu kan, enggak kan gitu. Dan tangan juga gak bisa ngomong sama mata, kamu sesat hanya karena kamu gak bisa ambil barang gitu. Nah kalau kesatuannya itu adalah kita dengan fungsi masing-masing gerak, ya kan, dengan purpose yang sama, then aku rasa di situ. Gitu. Iya, menurutku kesatuan gereja ini bisa of course bukan kesatuan cara yang sama ya. Maksudnya bagaimana mereka bersatu, gereja bisa bersatu untuk melakukan apa sih sebenarnya ini kan, amanat agung kan sebenarnya ya kan. Untuk melakukan amanat agung itu dengan style-nya masing-masing, dengan ministry expression masing-masing, itu bisa terjadi kalau kita benar-benar mengerti bahwa sebenarnya kepala gereja adalah Yesus Kristus. Itu sebenarnya kan yang paling penting kan. Karena seringkali kita lupa bahwa kita berpikir bahwa kepala gereja itu ya gembalanya atau pendetanya gitu, dan itu akan membuat kadang ada fanatisme yang tidak berdasar gitu. Fanatisme yang hanya melihat kepada gua ini dari gereja ini, gembala gua ini, dan yang lain salah. Gitu. Tapi ketika kita tahu, kepala gereja Kristus, kita akan submit ke sang kepala itu Yesus Kristus. Jadi ketika kita tahu kepala Yesus Kristus, tadi seperti Bapak bilang, tangan ya itu bersinergi gitu. Kadang-kadang kan sinergi itu bukan kesamaan ya, bukan keseragaman, tapi sinergi bagaimana sebuah sistem bisa bekerja dengan baik ya, sinkron itu sehingga mencapai tujuan tertentu itu. Kadang tidak harus sama, tapi benar-benar bisa bersinergi mencapai satu tujuan tertentu. Tujuannya apa sebenarnya? Yaitu amanat agung Yesus Kristus, jadikanlah semua bangsa murid. Sebenarnya saya mau mengulik lagi tadi pernyataan kamu bahwa ya kepala gereja ini siapa gitu kan? Gitu. Siapa maksudnya? Yesus Kristus dong. Bukan gembala ya. Gini. ada dua macam gereja. Gereja yang tidak kelihatan. Gereja universal. Di mana kita semua yang percaya Yesus Kristus, orang-orang kudus yang sudah tidak ada juga, itu terkumpul dalam satu gereja universal dengan kepala Yesus Kristus. Itu berarti apapun denominasi, kepala Yesus Kristus. Itu gereja universal. Yang kedua, gereja yang kelihatan, yaitu sinode apa, sinode A, sinode B, sinode C. Nah, gereja yang kelihatan ada orang yang dipercaya untuk
memimpin gerejanya, untuk memanage gerejanya sehingga sistem di dalam gereja bisa berjalan dengan baik. Ibadah hari Minggu, penggembalaan, pelayanan bisa bekerja dengan baik. Itu kepala gereja secara struktural, organisasi. But secara universal, semuanya kepala Yesus Kristus. So kepala yang secara struktural ini pun juga harus tunduk pada Yesus Kristus. Kalau nggak tunduk, ya apakah benar kepala Anda Yesus Kristus? Itu kan kita tanya balik dong gitu. Ya, nggak boleh kehilangan esensi itunya sebenarnya. Bagaimana gereja bisa bersatu itu ketika kita mengerti bahwa kepalanya cuma Yesus Kristus. soalnya semua itu kan selalu saya percaya deh gitu ya, kita semangat membangun sebuah ministry, sebuah gereja. Tujuannya tadi itu mengemban amanat agung itu kan. Mewartakan Yesus, membaptis mereka gitu kan, menyelamatkan mereka. Ujungnya tapi nah itu UUD. Karena sebuah ministry, sebuah gereja kan pasti dibangun ya butuh ongkos dong, butuh duit dong gitu loh. Nah akhirnya kan disitulah mulai masalah timbul ketika apa? Kekhawatiran timbul antara out dan in nggak cocok, nggak seimbang ya kan. Akhirnya jadilah terbuka gitu insting bisnisnya. Ini kok malah saya yang malah mengarahi ke tepi jurang ya? Katanya gajinya sih. Inisiatifnya solo Iya. Kita sih tinggal aja. Kita tinggal ikut. Loh iya kan, ujung-ujungnya ke sana. Itu loh keresahan saya sih. Iya, gitu. iya, Jadi undivided ini mau bikin gereja, ujung-ujungnya cari duit tuh gimana? Gini Pak, sebenarnya Ngaku deh. Kok saya menghakimi banget? Bukan gua. sebenarnya kita sudah sering dihakimi, jadi nggak masalah. Nggak merasa dihakimi, sudah sering. Jadi gini, mungkin belum banyak yang dengar, tapi kenapa kita mau menjadi gereja? Karena kita butuh satu tempat untuk menggembalakan orang-orang yang memang mau tertanam di dalamnya. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya supaya kita punya wadah untuk bertumbuh berkembang di dalam Injil yang benar. Karena ada Injil yang salah. Setuju nggak Pak? Setuju. Dia memaksa saya. Setuju nggak? Saya maksa kamu. Ada Injil yang salah. Setuju nggak? Kayaknya kalau salah bukan Injil berarti. Pinter jawabannya dia. Soalnya di Alkitab juga tulis ada Injil yang Injil yang lain. Iya, Injil yang lain. Berarti kan ada namanya juga Injil ya, Injil plus apa gitu kan. Bumbunya kebanyakan. Ya? Bumbunya kebanyakan. Kadang-kadang nggak dikurangi tapi ditambahin kan gitu. Nah, nggak ikut-ikut. Ini yang ngomong pemimpin gereja. Lempar batu sembunyi tangan ini, waduh. Pemimpin Bahaya gereja. kita. Ini yang ngomong pemimpin gereja sendiri kan. jadi kalau ditanya tujuannya apakah uang? Maksud saya tuh gini loh, keresahan saya intinya itu ujung-ujungnya kenapa sih akhirnya itu harus jadi gereja gitu. Harus jadi gereja gitu karena ujung-ujungnya biasanya itu intinya itu uang gitu. Jemaat mulai Mesti nabur nggak mulai ngasih. Nah, gitu. Jadi ujung-ujungnya jemaat tuh kayak menjadi sebuah sapi perah gitu loh. Waduh. Ekonomi yang susah ini ya kan. Waduh. Cari uang susah, gampang banget pendeta cuman modal abab ngomong doang. Seandainya memang semudah itu. Kayak apa coba? Seandainya emang semudah itu. Ya saya kan mewakili jemaat-jemaat ya, kan ngomongnya gitu. Gini Pak. Jadi, berarti pendeta sama penyiar radio mirip nih. Kenapa? Modal apa? Modal apa kayo? Radio itu juga butuh modal, ya kan? Lu pikir radio nggak butuh modal? Lu pikir gue nggak butuh makan gitu? Ini malah tenang. Pelepasan manifestasi. Jadi kalau sebelum sebelum kami sepakat untuk menjadi gereja, sudah kita bilang bahwa ini bukan ajang untuk mencari posisi, apalagi untuk mencari duit. Itu dua hal itu mesti saya kalau posisi dan duit betul. True kan? Makanya kita dari awal sudah bilang gini, kita yang memang mau bertumbuh di sini harus sama-sama berkontribusi. Kontribusi dalam apa? Ya dalam banyak hal, dalam pelayanan, of course dalam duit. Supaya kita gini,
ya kita sama-sama karena kita bertumbuh di sini, kita berkeluarga di sini, kita sama-sama berkontribusi. Jadi orang yang cinta Tuhan buka hatinya buat Tuhan, juga buka dompetnya buat Tuhan ya. Soalnya biasanya di mana hartamu berada di situ. Pintar ya Ibu Pendeta ini ya, udah hafal banget ayat Jawabannya ya. Jadi kita tidak berusaha untuk mencari uang ataupun posisi. Justru waktu awal benar-benar dibilangin, kalau lu mau bertumbuh di sini berarti lu siap juga untuk berkontribusi. Ini kita ngomong kepada ini ya, kayak pengurus-pengurus awal lah ya, yang benar-benar pertama kali mau bersepakat mau membangun gereja. Jangan harap di sini lu datang untuk mendapat menuai banyak gitu kan, menuai taburan-taburan. Lu yang pertama harus nabur. Iya, apalagi awal-awal kan kayak Lu gini yang pertama kan. harus nabur. Dan kita udah tanya juga sebenarnya, kalau lu nggak mau, nggak apa-apa. Kita nggak maksa untuk bergereja di sini. Oh gitu ya? Iya, iya. Maksudnya, itu bukan untuk jemaat ya. Ini kita kumpul secara kayak gertakan gitu ya. Core leaders Core lah, leaders, lebih dari maksudnya. core leaders. Supaya Core leaders dan bukan tapi sebenarnya tujuannya bukanlah secara literal uang, tapi bagaimana ini berarti ketika lu bikin gereja, lu juga meletakkan hidup di situ. Untuk apa? Untuk domba-domba yang dipercayakan Tuhan bagi gereja ini. Gitu. Karena bergereja ini bukan untuk memikirkan diri sendiri. Bergereja itu memikirkan orang lain. Oke, kalau gitu saya mau nanya ya ke Mbak Bani yang salah satu leader di AOC gitu ya. So dengan adanya kenyataan di luar itu kan sudah banyak yang mulai kepahitan dengan gereja, yang ujung-ujungnya duit itu tadi, ujung-ujungnya kekuasaan. Ada banyak orang, saya mau ahli jemaat ya. Terus buat apa saya begereja hari-hari ini? Toh banyak gereja online, saya bisa pindah sana, pindah sini tanpa komitmen tertentu, tanpa saya diperah oleh sebuah oknum tertentu ya kan. Untuk apa saya begereja? Hanya untuk cari sertifikat kan nanti ketika saya menikah atau gimana? Apa jawabmu, Ibu Pendeta? Sebenarnya gini, at the end of the day is your choice. Ya kan? Soalnya kita juga nggak bisa maksa sampai kayak gimana gitu. Kita hanya bisa memberikan pengertian, kita memberikan pemahaman, kebenarannya itu seperti ini. Tapi ya pada akhirnya ya terserah guys, your choice gitu. Kayak siapa kita juga buat maksa-maksa gitu. Cuman kalau ditanya kenapa sih kok harus kita bergereja dan kenapa gue nggak online aja, toh juga sekarang online aja juga bisa. Ya karena gini ya, online sih kita berarti hanya ya udah kita makan sendiri aja gitu. Nah cuman hati-hati gitu, kalau kita manusia nih ya, makan terus kita tidak olahraga, kita tidak BAB lagi, semua masuk tidak ada yang keluar, ini ada yang salah nih dengan badan. Ya kan? Nah sama halnya dengan kehidupan rohani kita cuman makan berarti kita nih jadi orang Kristen sembelit loh. Gitu. Ada lagi istilah baru nih. Catat ya. Saya catat ya. Ayatnya nanti tahu. Bahan kota loh. Kristen sembelit. Ya kan kita jadi orang Kristen sembelit. Itu berarti ada yang tidak berfungsi dengan baik gitu. Nah, sehingga kalau kita cuman menerima tapi kita nggak ada yang keluar, nggak ada yang tidak berkontribusi seperti yang tadi Kak Patu dibilang. Terus kita tidak melayani, kita nggak istilahnya tuh hidup bersama-sama dengan orang lain ya kita ini berarti sedang ngapain gitu. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.